Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pada tadabbur surah Al-Mutaffifin. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai tadabbur ayat demi ayat secara terperinci, maka kita terlebih dahulu menerangkan kandungan umum daripada surah Al-Mutaffifin ini. Secara umum, surah ini menerangkan tentang, pertama adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat curang. Yang kedua adalah hukuman bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yaumu al-jaza. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam surah ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir adalah Allah membuat perbandingan antara orang yang beriman dan orang yang kafir nanti di akhirat. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita lihat ayat demi ayat dari surah Al-Mutaffifin ini. Di awal surah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang bersikap curang atau orang yang berlaku curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang yang berlaku curang. Di sini perkataan wailun, wailun lil mutaffifin. Ada perkataan wailun. Perkataan wailun selalu kita jumpai di dalam Al-Quran Al-Karim. Wailun likulli humazatil lumazah, fawailun lil musallin. Yang dimaksud di sini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan wail tadi bagi orang yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diancam di sini adalah orang-orang yang berbuat curang. Kalau di dalam surah yang lain disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kecelakaan bagi orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Ancaman Allah kepada orang yang lalai ketika mereka melaksanakan ibadah salat atau ketika mereka salat di luar waktunya, lalai daripada salatnya. Atau wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi orang yang suka mengejek, mengumpat, menceritakan aib orang lain. Ayat itu semuanya adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Inilah yang dimaksudkan dengan tafsiru al-Qur'ani bil Qur'an, menerangkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Masih kurang lagi, masih kurang, tambah lagi, ya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ya, ini sudah cukup, padahal belum cukup. Di sini, saudara-saudara sekalian, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, menyebutkan bahwa ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, diketahui ya bahwa orang-orang Madinah termasuk adalah orang-orang yang waktu itu melakukan kecurangan dalam membuat takaran dan juga timbangan, dalam menakar dan menimbang. Mereka berbuat curang. Maka
Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini sebagai ancaman untuk mereka. Akan tetapi kemudian setelah turun ayat ini, ya, mereka menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi, saudara-saudara sekalian, dalam hal ini mereka melakukan dua perkara sekaligus. Yang pertama adalah mereka bersikap tidak ada tenggang rasa dalam menuntut haknya dari orang lain. Kalau dia menuntut haknya, dia minta orang lain itu harus memenuhi haknya. Dan yang kedua adalah dia tidak menunaikan kewajibannya terhadap orang lain sebagaimana mestinya. Seharusnya dia cukupkan hak orang lain, tetapi dia kemudian menguranginya. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ini, kata beliau, adalah ayat ini kemudian menjadi sebuah kaidah bagi orang-orang yang menuntut haknya secara sempurna dari orang lain, sementara dia sendiri tidak menunaikan hak orang lain tersebut sebagaimana mestinya. Ini kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Menjadi kaidah. Apa kaidahnya tadi? Adalah kaidahnya bagi orang yang menuntut haknya secara sempurna dari orang lain, tetapi masa yang sama dia tidak tunaikan kewajiban dia kepada orang lain tersebut. Contoh, ini disebutkan di dalam tafsir beliau. Seorang suami yang menuntut haknya dari istrinya secara sempurna, akan tetapi dia sendiri cuai, abai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Istrinya harus begini, sementara dia sendiri, ya, kurang dalam menunaikan kewajibannya. Ingin sempurna dari orang lain, sementara dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Ini termasuk mutaffif. Maka ini juga termasuk, kata beliau, maka ini juga termasuk dikatakan orang yang curang, al-mutaffif. Begitu juga misalnya seorang ayah menuntut haknya dari anak-anaknya secara sempurna, sementara dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya sebagaimana mestinya. Ini juga termasuk al-mutaffif, orang yang curang. Nah, saudara, penyakit mengurangi timbangan ini dulu juga pernah ada pada kaum yang lain, seperti kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 dan 18 sampai 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kalian merajalela di atas muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Nah, apa kira-kira pesan yang kita dapati dari ayat di atas? Kata ulama tafsir, pesannya adalah bahwa hal ini menunjukkan bahwa kecurangan itu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, kemudian juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah turunkan perintah melarang mereka jangan berbuat curang. Ini pesannya adalah bahwa hal ini menunjukkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu agama Islam. Islam melarang orang melakukan kecurangan dari dahulu sampai hari kiamat. Ini pesan yang kita dapatkan dari kesatuan, ya, risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Kemudian, apakah penyebab
orang berani berbuat curang. Kenapa orang berani berbuat curang? Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah karena mereka tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Kalau ada hari akhirat, ada hari berbangkit, berarti ada hari pembalasan. Berarti ada hisab, ada perhitungan. Nah, karena mereka tidak meyakini ini semuanya, maka dengan mudah mereka melakukan kecurangan. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan. Nah, para ulama tafsir mengatakan difahami dari ayat di atas bahwa sebenarnya memiliki sangkaan saja itu sudah cukup. Sangkaan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, hari berbangkit itu pasti akan datang, hari perhitungan dan pembalasan itu akan datang. Menyangka saja sesungguhnya itu sudah cukup membuat mereka kemudian bisa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan sangkaan saja, seharusnya begitu dari ayat itu. Nah, apalagi bukti akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari akhirat, akan adanya hari pembalasan, perhitungan. Bukti sudah cukup jelas yang kemudian bisa membuat mereka yakin. Maka kalau sudah sampai ke peringkat yakin, tentu mereka akan lebih takut lagi untuk berbuat kecurangan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita katakan di sini, ya, mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit, ya, sehingga mereka kemudian merasa nyaman ketika mereka melakukan kecurangan. Jadi kenapa orang merasa nyaman berbuat dosa? Ini sangat berkaitan dengan kefahaman dia tentang hari akhirat, ya. Dia menganggap bahwa tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Manusia kalau sudah mati, ya sudah, itu dalam pemahaman mereka, selesailah sudah hidupnya, ya, begitulah anggapannya. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia bahwa kehidupan yang kita lalui ini ada tahapan-tahapannya. Bahwa bukan hanya hidup kita ini di atas dunia, tapi adalah satu bagian dari perjalanan panjang kita menuju kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan itu di dalam surah Abasa dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, dari mana kalian diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar, Allah ciptakan dari nutfah, setetes air yang hina. Dari situlah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma sabila yassarah, kemudian dimudahkan lahirnya, keluarnya dari rahim ibunya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirlah dia ke dunia, thumma amatahu fa'aqabarah, kemudian manusia itu akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam kuburan, thumma idza syaa'a ansyarah, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan membangkitkannya kembali. Dan bukti-bukti bahwa manusia akan dibangkitkan itu sudah cukup jelas diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi, saudara-saudara sekalian, begitulah ya, manusia akan dibangkitkan kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeda-beda. Yang jelas disebut innakum mahsyuruna ilallah, sungguh kalian akan dikumpulkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hufatan, tidak ada sandal, uratan, tidak ada satu benang pun yang melekat pada badan, ghurla, tidak berkhitan. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, saudara, hari berbangkit itu adalah hari yang sangat dahsyat. Jangan sampai kemudian orang bermain-main menceritakan tentang hari akhirat. Hari yang sangat dahsyat. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat berikutnya, liyaumin azim, ini adalah hari yang sangat besar,
hari yang sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Allah Subhanahu wa taala menyifatkan hari itu adalah sebagai hari yang sulit. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Hari itu hari yang sulit, dan kesulitan itu akan semakin bertambah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir secara khusus, terlebih-lebih lagi pada hari itu tidak mudah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir dari ayat 9 sampai 10. Nah, saudara sekalian, keadaan manusia ketika itu seperti yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajma'ullahu an-nasal awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, mulai manusia pertama hingga manusia yang paling akhir di satu tempat, di satu tanah lapang. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfuzuhumul basar. Jika ada yang menyeru satu orang di antara mereka, maka yang paling jauh akan dapat mendengar dan melihatnya. Wa tadunu syamsu fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Matahari mendekat, duka dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Fayaqulun nas ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din alaikum bi Adam. Orang saling berkata satu sama lain, apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian? Kenapa? Ayo, orang-orang kemudian saling berkata satu sama lain, saudara-saudara sekalian, alaikum bi Adam. Pergilah kalian kepada Adam. Fayatuna Adam alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu. Mereka mengatakan kepada Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh umat manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan meniupkan rohnya padamu. Roh di sini adalah dari sekian roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tiupkan roh itu ke jasad Adam. Wa amara al malaikata fasajadu laka. Dan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadamu. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, berikan syafaatmu kepada kami, minta kepada Allah agar engkau bisa bagi syafaat kepada kami. Ala tara ila ma nahnu fihi. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami? Ala tara ila ma qad balaghana. Apakah engkau tidak melihat apa yang sudah menimpa kami? Fayaqulu Adam. Maka Adam kemudian mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu. Tuhanku saat itu pernah benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Wa innahu qad nahani 'an asy-syajarah fa'asaituh. Allah sudah melarangku mendekati pohon itu, tapi aku durhaka. Nafsi, nafsi, nafsi. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian mencari selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayatuna Nuhan fayaqulun. Mereka mendatangi Nabi Nuh dan mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Allah sudah namakan engkau seorang hamba yang bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi. Apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan yang sudah menimpa kami? Fayaqul. Maka Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi azza wa jal. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pernah marah satu hari dan tidak pernah marah sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti itu setelahnya.
wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi, dan aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku. Nafsi, 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 oh diriku, oh diriku, oh diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian mencari selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim, maka kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta nabiyullah, engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluh min ahlil ard, kekasih Allah dari sekian banyak penduduk bumi. Ishfa' lana, berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang sudah menimpa kami? Fayaqulu lahum, Nuh mengatakan kepada mereka alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Tuhanku pernah murka dengan kemurkaan yang belum pernah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu setelahnya. Wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzibatin, saya pernah berbohong 3 kali berbohong. Fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadis, ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam hadisnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, 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 oh diriku, oh diriku, oh diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian mencari selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kalian bertemu dengan Musa alaihissalam. Fayatuna Musa, mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Fayaquluna lahu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, anta Rasulullah, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas, Allah lebihkan engkau dengan risalahnya. Wa bi kalamihi 'alan nas, Allah berbicara denganmu. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami dengan izin Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat apa yang sudah menimpa kami? Fayaqul, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Tuhanku pernah murka yang belum pernah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu setelahnya. Wa inni qad qataltu nafsan, saya pernah membunuh satu jiwa, lam umar biqatliha, aku tidak diperintahkan Allah untuk membunuhnya. Nafsi, 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 oh diriku, oh diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian mencari selainku. Idhabu ila Isa ibni Maryam, pergilah kalian berjumpa Isa anak Maryam. Fayatuna Isa, mereka kemudian mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Isa, anta Rasulullah, wa Isa, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan adalah kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam merupakan ruh dari sekian banyak ruh yang Allah sudah ciptakan dan kemudian dimasukkan ke dalam jasad Maryam. Wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, engkau bisa berbicara dengan manusia ketika masih kecil. Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami dengan izin Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang? Fayaqulu Isa, maka Nabi Isa mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithlahu qattun wa lam yaghdaba ba'dahu mithlahu. Allah pernah marah, Tuhanku pernah marah yang sebelumnya belum pernah marah seperti itu dan tidak akan pernah marah setelahnya seperti itu. Walam yadhkur dzamban, tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan apa dosa yang sudah dilakukannya. Nafsi, 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 oh diriku, oh diriku, oh diriku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian mencari selainku. Pergilah engkau semuanya, kalian semuanya menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammada sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu sudah diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang dahulu ataupun yang kemudian. Ishfa' lana ila rabbik, berilah kami syafaat kepada Tuhanmu.
Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat macam mana keadaan kami? Fa antaliqu faati tahtal arsy, maka kemudian Nabi mengatakan, aku lalu pergi hingga sampai di bawah arasy. Fa aqa'u sajida, aku kemudian tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, li Rabbi azza wa jal. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'a. Lalu Allah kemudian memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan kepada seorang pun sebelumku. Lam yaftahu ala ahadin qabli. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah, angkat kepalamu. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, akan diberikan untukmu. Washfa' tusyaffa', kau diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu seluruh umat manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Iya. Mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Keadaan mereka sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan masa hidup di atas dunia. Kemudian saudara-saudara sekalian, seluruh amal perbuatan mereka kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang terlepas. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat sukar. Sementara bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada yang mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian pertama dari tadabbur surah Al-Mutaffifin. Seperti biasa, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencela dan sekaligus mengancam orang-orang yang berbuat curang, di mana dia menuntut haknya secara sempurna dari orang lain, sementara dia sendiri abai dan cuai dalam menunaikan kewajibannya kepada orang lain sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah berbuat curang bukan saja dalam hal menakar, menimbang, menyukat, akan tetapi bisa berlaku secara umum. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki perilaku seseorang, kita harus menanamkan kepadanya keyakinan akan adanya hari akhirat, akan adanya hari berbangkit, untuk kemudian akan adanya hari pembalasan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan itulah yang kemudian akan mempengaruhi perilaku seseorang. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam adalah perilaku. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Berkata baik, memuliakan jiran, dan memuliakan tamu adalah perilaku. Dan itu terkait dengan keyakinan orang kepada Allah dan hari akhirat. Baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian pertama dari tadabbur surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bagian yang kedua. Ilal liqa, ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.